anak-anak Ibu, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yesus Kristus ya. Dan jangan lupa bersyukur atas hari ini dan salam sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, semua anak-anak mengambil sikap berdoa. Lipat tangan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang baru. Pada minggu lalu kita telah membahas kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Di situ Ibu sudah membuat atau menyuruh kalian untuk meringkas atau mencatat agar catatan kalian ada tentang Yesus, mewartakan kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Jadi sekarang kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ibu harapkan kalian dapat melihat video ini sampai selesai ya, agar kalian dapat memahaminya. Dan di akhir video ini Ibu telah menyiapkan tugas. Jadi kalian harus mengikuti video ini agar kalian tahu tugas kalian apa dan mengerti mengerjakan tugas kalian ya. Oke, selamat belajar. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, ada kompetensi yang hendak kita capai. Yang pertama, menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci. Yang kedua, menyebutkan contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Yang ketiga, menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Yang keempat, menjelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Dan yang kelima, merefleksikan diri seturut perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Jadi anak-anak, judul kita adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengar ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan nyata. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda, pengalaman, kejadian, atau kebiasaan. Kalau yang dihadapinya para petani, Yesus menggunakan perumpamaan seperti seorang penabur benih yang tumbuh lalang di antara gandum. Kalau Yesus berhadapan dengan para nelayan, ia akan menggunakan perumpamaan tentang pukat, sehingga orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kita masuk ke contoh perumpamaan Yesus. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur.
Ini bisa kita lihat di dalam Markus 4 ayat 3 sampai 8 dan dilanjut dengan Markus 13 ayat 13 sampai 20. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini terdapat dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan yang keempat, perumpamaan tentang pukat, yaitu terdapat dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50. Dan contoh yang terakhir, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sekarang kita masuk ke perumpamaan tentang seorang penabur. Maksudnya itu, seorang penabur hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah melebihi apa yang diperkirakan manusia. Yesus tidak perlu berkecil hati, mudah putus asa bila mengalami kegagalan. Yang kedua, lalang di antara gandum. Artinya, lalang di antara gandum adalah tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran. Kasih mendorong yang jahat menjadi baik, tidak harus membinasakan yang jahat. Yang ketiga, perumpamaan tentang pukat. Apa sih pukat itu, Bu? Bukan alpukat ya, tapi pukat itu adalah jala. Itu maksudnya adalah kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mampu menghakimi orang lain, merasa diri paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Yang keempat, yaitu tentang mutiara yang terpendam. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya selama ini dianggap paling berharga di hidupnya. Hidup kerajaan Allah adalah hidup penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seorang harus berani meninggalkan segalanya. Yang kelima, benih yang tumbuh. Maksudnya, kerajaan Allah seumpama benih yang ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas dan kapan ia akan keluar bunga atau kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah seringkali tidak bisa diamati secara pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Jadi anak-anak, tadi kita telah selesai membahas Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi tugas kalian adalah semua punya kitab suci kan? Ambil kitab sucinya dan carilah dalam kitab suci tentang Yesus mengemukakan atau mengatakan tentang perumpamaan. Tulis banyak-banyaknya, yang semakin banyak kamu tahu, semakin tinggi nilai kamu. Di situ Ibu bisa tahu semakin banyak kamu mencari di Alkitab, semakin banyak kamu membaca di Alkitab ya. Jadi refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Usaha apa yang kita dapat kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Jadi
Oke, marilah kita hening sejenak. Jadi anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Jadi Ibu ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum pembelajaran ini selesai, kita menutupnya dengan doa. Semua anak-anak mengambil sikap berdoa ya, kita berdoa. Jadi anak-anak, tadi semua sudah melihat materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan kalian juga sudah mengerti apa tugas kalian masing-masing kan? Jadi Ibu harapkan agar kalian mengerjakan tugas kalian dan mengirim ke WA pribadi Ibu agar Ibu tahu siapa saja yang aktif, siapa saja yang mengerjakan tugasnya. Jadi pembelajaran agama kita telah selesai. Sekarang kita berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Semua anak-anak mengambil sikap berdoa dan kita akan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenakan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersamamu. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi pembelajaran agama kita telah selesai. Semoga kita masih mengikuti protokol kesehatan, kita selalu diberi kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah anak-anak Ibu.